Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan tentang asuransi dan membahas asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi. Pada dasarnya, merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun tujuannya yang pertama, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Adapun unsur-unsur tertanggung, pihak yang berhak atas penggantian kerugian. Penanggung adalah pihak yang bersedia mengganti kerugian. Premi adalah pembayaran yang diterima penanggung. Polis adalah kontrak asuransi. Exposure atau adalah kerugian yang dihadapi. Peril, segala sesuatu yang biasa menimbulkan kerugian. Adapun hazard, suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya kerugian. Adapun tujuannya yang pertama, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Tiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tidak terduga. Keempat, memperoleh rencana perlindungan dana pendidikan bagi buah hati. Kelima, memberikan ketenangan pikiran. Ketiga, asuransi pendidikan. Ada dua jenis asuransi pendidikan yang ditawarkan, yaitu asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Asuransi dwiguna adalah asuransi jenis ini akan melindungi biaya pendidikan anak apabila orang tua mendadak meninggal atau cacat total hingga tidak mampu mencari nafkah. Sedangkan pengertian asuransi pendidikan ini merupakan kombinasi antara asuransi jiwa dan investasi. Keuntungan dari komponen investasi dibagi sesuai dengan jenjang pendidikan anak. Keempat, asuransi investasi. Pengertian asuransi jenis ini memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. Kelima, asuransi hari tua merupakan produk asuransi yang menawarkan perlindungan dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika anak sudah tidak lagi produktif dan tidak dapat menghasilkan. Keenam, asuransi berjangka sebagai bentuk paling umum dari asuransi jiwa. Asuransi berjangka berarti kita membayar premi untuk jangka waktu yang telah disepakati. Jika mengalami kematian dalam jangka waktu tersebut, dana pertanggungan milik kita akan diberikan kepada keluarga. 7. Asuransi seumur hidup berbeda dengan pengertian asuransi berjangka. Asuransi seumur hidup ialah yang memberikan pertanggungan seumur hidup dan umumnya hingga mencapai usia 99 tahun. Asuransi ini memang dirancang untuk memproteksi pemegang polisnya seumur hidup. Selama ia menjaga polisnya tetap aktif dan konsisten membayar premi. 8. Asuransi kendaraan. Di era sekarang, agaknya asuransi kendaraan merupakan suatu hal yang wajib demi melindungi aset berharga dari kecelakaan atau kerusakan lainnya dan menutup kerugian yang mungkin perlu ditanggung. 9. Asuransi perjalanan. Saat membeli tiket pesawat atau kereta api, kita sering menemukan opsi pembelian asuransi dengan biaya minimal. Ada pula opsi membeli asuransi perjalanan jika kita akan pergi ke luar negeri atau sering melakukan perjalanan dengan pesawat. Dengan asuransi ini kita dapat mengklaim pembatalan perjalanan
penundaan, penerbangan, atau kehilangan bagasi. 10. Asuransi kecelakaan. Umumnya asuransi kecelakaan seringkali disepelekan karena masyarakat beranggapan perusahaan mereka telah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja. Namun, pikirkanlah kembali aktivitas dan kondisi kerja kita. Ke-11, asuransi korporasi. Perlindungan akan didapatkan karyawan dari suatu koperasi. Dalam asuransi koperasi yang merupakan asuransi kumpulan. Secara umum, perusahaan biasanya memberikan asuransi koperasi untuk memelihara karyawannya mereka sebagai aset berharga terkait keberlangsungan bisnis. 12. Asumsi umum. Asuransi umum merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian atau kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Asuransi ini sifatnya jangka pendek, sekitar 1 tahun. Asuransi umum ini terbagi menjadi dua, yaitu social asuransi atau jaminan sosial, merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji bulanan. Yang kedua, voluntary asuransi atau asuransi sukarela. Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela dibagi menjadi dua, yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah dan asuransi komersil yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko kejadian tidak terduga. Ke-13, asuransi kredit merupakan proteksi atau risiko kegagalan debt collector atau debtor untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai sebagai modal kerja, kredit, perdagangan, dan lain-lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.